Oke, kita masuk ke pertemuan yang keenam ya, mengenai classification. Jadi di sini, ada penjelasan mengenai klasifikasi. Jadi klasifikasi merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau disebut target ya dengan simbolnya F, yang memetakan tiap himpunan atribut X ya ke satu dari label kelas Y, jadi kalau atributnya disebut X, kemudian kelasnya disebut Y, yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target, jadi target itu tadi adalah tujuan, disebut juga model klasifikasi. Nah, di sini ada dua jenis model klasifikasi, yaitu pemodelan deskriptif dan pemodelan prediktif. Kalau pemodelan deskriptif di sini adalah model klasifikasi yang dapat berfungsi sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Kemudian kalau pemodelan prediktif adalah model klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi label kelasnya. Ya, label kelas record yang tidak diketahui. Nanti kita masuk ke contohnya ya. Kemudian teknik klasifikasi, cocok untuk memprediksi atau menggambarkan dataset dengan tipenya biner atau nominal. Maksudnya tipe biner atau nominal itu adalah, di sini adalah tipenya bisa berupa, kalimat ya. Kemudian teknik ini kurang efektif digunakan untuk tipe ordinal. Ya, jadi di sini kalau disebut klasifikasi kurang efektif untuk tipe ordinal, misalnya untuk mengklasifikasikan anggota yang berpenghasilan rendah, sedang, atau tinggi. Karena di sini adalah tekniknya tidak mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data. Nah, di sini aplikasi untuk teknik klasifikasi, contohnya apa sih? Di sini adalah misalnya untuk memprediksi sel tumor, jinak atau ganas. Ya, ini disebutnya adalah biasa disebut label kelas ya. Jadi menjelaskan jinak atau ganas. Kemudian untuk menggolongkan transaksi kartu kredit ya. Kartu kredit itu sah atau curang. Kemudian untuk mengkategorikan isi berita ya misalnya finance ya, keuangan, weather ya tentang cuaca, kemudian entertainment, sport dan sebagainya. Jadi ini contoh aplikasi dari teknik klasifikasi. Nah, ini masuk ke model klasifikasi. Sebelum-sebelumnya sempat dijelaskan ya mengenai training set itu apa. Nah, di sini contohnya ada training set ya. Ini ada data ya dari 1 sampai 10, kemudian ada atributnya, misalnya atribut 1, atribut 2, atribut 3. Nah, ini tadi kelasnya ya. Di sini adalah yes or no. Kalau tadi kan di sini kelasnya misalnya jinak atau ganas atau curang. Nah, di sini contoh kelasnya adalah label atau kelas ada no sama yes, jadi ada 2. Kemudian diinduksi ya, apa sih yang dimaksud dengan induksi? Ya di sini adalah proses untuk membentuk model klasifikasi dengan suatu algoritma pembelajaran atau training berdasarkan himpunan data pembelajaran atau disebut training set. Nah, disebut adalah namanya adalah proses induksi. Jadi di sini adalah pembelajaran atau training berdasarkan himpunan data training setnya. Jadi datanya dari proses training set. Ini kan tadi training set diinduksi. Kemudian masuk ke algoritmanya. Kemudian masuk ke modelnya, habis itu hasilnya adalah berupa model. Habis bikin, hasilnya berupa model, nanti apply modelnya, kita gunakan modelnya. Setelah itu masuk ke deduction. Deduction itu apa? Di sini adalah proses penerapan model klasifikasi untuk memprediksi kelas label dari data dalam himpunan data pengujian, atau disebutnya adalah test set. Jadi kalau kita sebut datanya berdasarkan, untuk memprediksi kelas label, dalam himpunan data pengujian disebutnya adalah deduction. Maksudnya gimana nih? Jadi misalnya ada di bawahnya nih ya,
Ini kan tadi datanya dari 1 sampai 10, kemudian di data 11 sampai 15 ada atributnya 1, 2, 3 sama. Nah, nanti kita nentuin nih ya, kelasnya ini nanti hasilnya apa? Ya yes apa no. Nah, itu maksudnya adalah ke deduction. Oke ya, jadi itu adalah model klasifikasi berdasarkan ini. Kalau training set hasilnya induction ya, berupa proses induction. Kalau misalnya deduction itu adalah menentukan kelasnya yes or no. Nah, di sini adalah klasifikasi untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun. Nah, untuk pengukuran performanya disebut adalah akurasi ya, dan tingkat kesalahan disebut adalah error ya. Kalau akurasinya disebut akurasi, kalau tingkat kesalahannya disebut adalah error rate. Nah, di sini ada misalnya ya, jika FIJ menotasikan jumlah record dari kelas I yang berbeda di kelas J pada saat pengujian, maka pengukuran akurasi dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, ini untuk rumusnya ya, kalau akurasi itu adalah jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Ini contohnya ya, contoh menghitung datanya ya. F11 ini adalah data yang benar ya, data yang benar F11, F00, kemudian adalah jumlah keseluruhannya, jumlah data keseluruhannya. Sedangkan kalau dimaksud dengan tingkat kesalahan atau error rate didefinisikan sebagai adalah error itu adalah jumlah prediksi yang salah dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Misalnya di sini adalah F01 ditambah F10 dibagi total semua datanya, F11, F10, 01, dan F00. Nah, kita masuk ke modelnya di sini adalah pohon keputusan atau decision tree. Ya, seperti dibahas di pertemuan yang sebelumnya ya, mengenai decision tree adalah salah satu teknik klasifikasi. Di sini adalah menggunakan pohon keputusan atau disebut bahasa Inggrisnya adalah decision tree. Lebih familiarnya bahasanya adalah decision tree ya. Kemudian kenapa disebut tree? Karena disebut adalah pohon. Jadi pohon atau tree adalah sebuah struktur data yang terdiri dari simpul atau node dan rusuk atau edge. Kemudian simpul pada sebuah pohon dibedakan menjadi 3. Ada simpul akar, root, ya root node, kemudian simpul percabangan atau internal berupa disebutnya branch atau internal node. Kemudian simpul daun disebut dengan leaf node. Nanti ada gambarnya ya, teorinya dulu. Pohon keputusan merupakan representasi sederhana dari teknik klasifikasi untuk sejumlah kelas berhingga, di mana simpul internal maupun simpul akar ditandai dengan nama atribut. Atribut itu yang mana? Ini tadi atribut. Ini contohnya. Ya, ini atribut. Atributnya ini datanya yes, no. Atribut 2, large, medium, small. Misal atribut 3, 125K. Kemudian, tadi ya di tengah nama atribut, rusuk-rusuknya diberi label ya, nilai atribut yang mungkin dan simpul daun ditandai dengan kelas-kelas yang berbeda. Nanti kita lihat di bawah ya contoh penggambarannya. Jadi untuk yang terakhir simpul daunnya disebut adalah kelas-kelas yang berbeda. Kelas itu yang mana? Tadi contohnya ini. Yes or no, yes, no, yes, no. Nah, ini penggambaran dari pohon keputusan ya. Contohnya di sini atributnya berapa? Yang mana? Ini yang disebut dengan atribut. Kemudian ada body temperatur, ya ada give birth, ada non mamalia misalnya. Kemudian nanti, oh ini kelasnya. Ya jadi ada 2 mamalia sama bukan mamalia ya. Nah, kalau kita sebut yang paling atas disebut adalah namanya root ya, root node. Node ya, di root node itu kemudian di sini ada di body temperatur ada 2, misalnya kalau di sini kan menentukan binatang itu mamalia atau bukan mamalia. Nah, di sini ada berdasarkan temperatur ya, temperatur tubuhnya ada panas sama dingin. Kalau dikatakan panas ya, ini masuknya adalah branch ya. Nah, di internal node di sini ada lagi atributnya penentuannya. Kalau dia panas, berdarah panas, dia give birth maksudnya melahirkan ya. Di sini ada give birth, sini ada 2 nih sama branch ya.
Yes, no. Kalau dia yes, berarti maksudnya adalah mamalia. Kalau no berarti non mamalia. Berarti ini masuk adalah leaf node ya. Kalau internal node itu dia menghasilkan kondisi ya. Jadi di sini kalau misal give birth-nya yes, mamalia, no adalah non mamalia. Nah, ini disebut adalah kelasnya. Jadi ada dua. Kalau dia cold, dia berdarah dingin, dipastikan adalah non mammals atau disebut bukan binatang mamalia. Nah, itu disebut adalah leaf node. Kenapa ya? Karena dia sudah menghasilkan kelas. Kalau belum menghasilkan kelas disebutnya adalah internal node. Kalau sudah jadi hasil keputusan atau hasil berupa kelas tadi berarti disebutnya adalah leaf node. Nah, di sini ya ada penjelasannya. Objek atau record diklasifikasikan dengan mengikuti satu jalur atau path ya, dimulai dari simpul akar root sesuai dengan nilai atribut di dalam record tersebut. Ini ya, jadi disebut ini adalah root, ini path-nya ya. Ini path-nya nih. Kemudian sesuai dengan nilai atribut. Ini atributnya. Ya, atributnya. Ini adalah record-nya, ya, datanya. Jadi di sini ini disebut dengan atribut, ini record-nya datanya. Yes, no. Nah, salah satu algoritma yang digunakan untuk membangun pohon keputusan yang berisi algoritma induksi di sini adalah pohon keputusan. Contohnya adalah ID3 ya atau C4.5. CART, kalau CART di sini algoritmanya menggunakan algoritma Han. Nah, kita masuk ke algoritma Han ya di sini CRT ya, jadi menggunakan algoritma Han, pohon keputusan ya. Nah, di sini ada datanya nih, data sheet-nya ya. Kalau di sini sudah dijelaskan ya mengenai data sheet-nya. Ada ID, pembayaran, status, pendapatan, kelas ya disebut dengan atribut. Ya, ini disebut atribut, ada ID, pembayaran, ada status, ada pendapatan. Nah, di pendapatan dikali 10.000 ya. Kemudian kelas. Ini pakai bahasa Indonesia datasheet-nya ya. Untuk atributnya, tapi untuk datanya pakai bahasa Inggris atau record-nya. Nah, di sini ada datasheet-nya, ada dari data 1 sampai 10 ya. Kalau atribut pembayaran ini hasilnya atau datanya ada 2, yes or no. Kemudian ada status, ada 3, single, married, sama divorce. Kemudian pendapatan ada 125, kalau pendapatan lebih banyak lagi ya datanya nih. Kemudian ada kelas, nah ini kelasnya cuma ada 2, yes sama no. Nah, dari data ini kita mau bikin pohon keputusan menggunakan algoritma Han. Nah, di sini ada aturannya. Kalau kita membuat pohon keputusan menggunakan algoritma Han. Jadi yang pertama adalah mula-mula dibuat simpul data beranggotakan seluruh record ya, data training. Jadi kita pakai semua datanya. Di sini adalah data training adalah dari data 1 sampai ke data 10. Dikategorikan dalam 2 kelas. Tadi udah sempat jelasin kalau kelas itu dengan simbol Y ada 2, yes sama no. Ini kelasnya, ini yang jadi kelasnya. Yes sama no. Kemudian langkah kedua, cek apakah semua record dalam data terletak pada satu kelas. Maksudnya gimana? Kita lihat datanya yang terdapat menjadi satu kelas ya. Data ini ya, kelasnya jadi satu, semua dikelompokin yes sama yes dulu, kemudian no. Jadi dikelompokin. Kemudian data ya tidak terletak pada satu kelas, maka dilakukan proses splitting. Proses splitting itu dibagi. Kalau dia tidak menjadi satu kelas, berarti datanya dibagi. Nah, di sini adalah dengan menggunakan salah satu atribut. Misalnya kita gunakan dari atribut pembayaran.
atribut pembayaran. Berarti dari awal nih datanya. Biasanya ini yang menentukan, kalau ID tidak terlalu menentukan, jadi kita masuk ke sini langsung, ke data atribut pembayaran. Karena atribut pembayaran mempunyai dua nilai, yaitu atributnya yes dan no, ya, maka data tersebut dibagi menjadi dua subhimpunan. Jadi kita bagi dua, data pembayaran yes sama data pembayaran no. Kita kelompokin. Data pembayaran yes, ya, data pembayaran yes. Di sini ada data pembayaran ya yang yes sama no, ya. Kalau dia misalnya hasilnya yes untuk kelasnya yes, berarti di sini di sini no dulu. Yes. Yang yes ada 147 ya. Kita lihat data yes, berarti untuk pembayaran yang yes ada di 1, 4 sama 7. Benar ya? 1, 4, 7. Data 1, 4, 7. Kemudian ya 1, 4, 7. Yang no. Kita lihat yang no. No itu berarti 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Ya, ini masuknya no. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Benar ya? Sama ya? Nah, ini sama. Oke, nah udah kita kelompokkan tadi ya berdasarkan dua atribut yes sama no. Setelah itu, kita bikin nih pohon keputusannya. Contoh pembuatan pohon keputusan, data pembayaran yes, ya. Kemudian data pembayaran no. Data mula-mula, ya, data pembayaran yes, ya, dengan data pembayaran no. Kita lihat, kalau disebut dengan tadi, digambarin ya. Berarti atribut yang pertama, berarti root-nya adalah pembayaran. Tadi ada dua penentunya, ada yes sama no. Kemudian ini ya kita masukin, berarti masuk ke list-nya ya. Tadi ada di 147 ya, kemudian 2, 3, 5, 8, 9, 10. Lanjut ke berikutnya. Kemudian langkah yang keempat di sini adalah ulangi langkah pengecekan. Langkah 2 ya, setiap data, misalkan data pembayaran yes 147 ya. Karena data terletak pada kelas yang sama yaitu kelas no, maka simpul data DT menjadi simpul daun dengan label no. Kita lihat atas ya, maksudnya gimana. Jadi, kita masuk ke sini, kita lihat di kelasnya, di data yang 147, tadi ya data 147. Ini ya, data 147. Nih, data 1, kelasnya no. Jadi kita lihatnya dari sini, sama sini. Karena menentukan hasilnya. 1, no. 4, no. 7, no. Berarti dia sudah menghasilkan, ya. Kelasnya adalah no. Nih. 1, 4, 7. Maka langsung menjadi namanya adalah leaf-nya ya, simpulnya dengan labelnya adalah no. Makanya disebut adalah leaf ya, leaf not ya. Disebut adalah no. Sedangkan yang untuk labelnya yang ini hasilnya ya, hasil kelasnya. Maksudnya no itu dari kelasnya ini. Nih, kelasnya dia. Hasilnya adalah label kelasnya no. Kemudian yang di no ini 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Kita lihat 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Dia hasilnya masih ada perbedaan. Ya, di sini misalnya dia no. Kemudian no. Di sini no juga. Yes. Nah, ada no. Kemudian ada yes.
no, yes. Jadi kita belum bisa menentukan kelasnya karena ada 2 yes sama no-nya. Nah, langkah berikutnya, nah yang ini kita bikin lagi berarti cabangnya. Nih, yang no. Nah, untuk langkah kedua, berarti adalah data pembayaran no, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, ya, tidak terletak pada satu kelas, maka harus diproses namanya splitting, jadi dibagi lagi menggunakan salah satu atribut yang tersisa. Di sini kita pakai atributnya adalah status, masuk ke atributnya adalah status, ke berikutnya nih, status. Nah, di status berarti kan ini sudah nggak ada ya, kita silang aja nih, coret 1, 4, 7, kita buang. Ini pakai ini. Nah, setelah itu, nah untuk status di sini ada 3 atribut yaitu single, married, dan divorce ya. Jadi menjadi 3 himpunan data. Kalau dia statusnya single berarti masuk ke 3, 8, 10. Statusnya married 2, 6, 9, statusnya divorce adalah 5. Kita lihat dulu ke atas ya. Untuk yang single, oke, merah. Untuk yang status single, ya berarti di sini ada 3, 8, 10. 3, 8, 10. Ya, kita lihat ke bawah. Benar ya, 3, 8, 10. Berikutnya merit. Merit. Merit itu berarti 2, 2, 6, 9. 2, 6, 9. Benar ya, 2, 6, 9. Tadi udah ini benar. Kemudian divorce, 5. Divorce. Divorce berarti, ya divorce ya. Divorce dia cuman ada 1. Nih, divorce. Biar ngebedain. Berarti ada di 5. Ya udah semua berarti ya, 5. Nah, udah dapet ya. Kemudian kita bikin statusnya nih. Kita lihat kelasnya. Untuk record 269 terletak pada kelas yang sama yaitu kelas no. Maksudnya gimana? Naik ke atas. 269. Ke sini ya kelasnya kita lihat ya. 2 dia no. Di 2 kelasnya no. Kemudian 6 kelasnya no. Kemudian terakhir adalah 9 adalah kelasnya no. Karena dia sudah masuk ke kelasnya, sudah ada kelasnya adalah no, ini no. Tadi ya, ini sama ini ya, 269 adalah kelasnya no, berarti untuk yang ini kan atribut status nih. Berarti untuk yang dia statusnya adalah merit, berarti dapat kelasnya adalah no, langsung. Jadi langsung terbentuk kelasnya. Kita lihat lagi ya, karena demikian juga untuk yang 5, 5 itu berarti yang divorce. Dia hasilnya yes kelasnya. Kita lihat. Yang divorce, ntar ngebedain. Yang divorce ya, di sini dia kelasnya adalah yes nih ya. Divorce kelasnya adalah yes. Berarti apa? Divorce kan cuma 1 ya. Berarti dia langsung kebentuk nih. Kelasnya adalah yes. Nah, untuk divorce adalah kelasnya yes. Jadi langsung bikin leave note-nya. Sedangkan yang single di 3810 masih ada pilihan lain nih. Ya, jadi dia belum muncul leave note-nya. Disebutnya adalah internal note. 38, 10 ya. 38, 10. Berarti yang ini sudah selesai nih. Ya.
Ini sudah selesai, kita buang, ini, kemudian ini dibuang. Nah, sisa tinggal ini ya, kalau yang single, dia ada 2 nih, ya. Yes nih. Kenapa dia belum bisa? Karena ini ya, karena masih ada no, kemudian ini yes yang single, sama ini juga ada yang yes. Jadi dia belum bisa menghasilkan kelasnya. Berarti kita pecah lagi, kita split lagi. Tadi ya, jadi kedua bisa menjadi simple down, ini jadi simple down. Berikutnya, masuk ke data yang 3810 ya. Tidak terletak pada satu kelas, maka dilakukan proses splitting ya dengan menggunakan salah satu atribut, yaitu atribut pendapatan. Karena yang terakhir adalah atributnya adalah pendapatan. Nih, ini ya belum selesai nih, atribut pendapatan. Ini udah selesai, kita masuk bawahnya atribut pendapatan. Nah, di atribut pendapatan ya, di sini merupakan atribut numerik ya, maka perlu dilakukan proses diskritasi. Jadi merubah atribut menjadi kategori karena dia sebutnya bentuknya adalah angka ya, data recordnya kita bikin kategori biar mempermudah ya. Jadi kita bikin di sini adalah kategorinya adalah lebih dari 80, kurang dari 80, kurang dari sama dengan 80 sama lebih dari 80 ya. Maka himpunan datanya ya, kita bagi lagi tadi kita split data pendapatan yang kurang dari 80 sama data pendapatan yang lebih dari 80. Nah, di sini yang data pendapatan lebih dari sama dengan 80, di sini nilainya adalah 3, yang yang kurang dari 80 adalah datanya 3, kemudian yang pendapatannya lebih dari 80, di sini ada 2, 8 sama 10. Kita naik ke atas dulu ya. Pendapatan yang tadi udah tereliminasi ya, berarti tinggal yang ini nih. Pendapatan lebih dari sama dengan 80. Ini kan enggak ya, dia di bawah. Berarti ini. 1, 2. Berarti data nomor 8 dan data 10. Ya. Kemudian data yang kurang dari 80 yang data di 3. Nih, ya, ini. Berarti masih ada 3. Nah, ini ya penjelasannya. Nah, untuk data yang lebih dari 80 kita lihat kelasnya ya sama yang kurang dari 80 ya. Di sini udah terbentuk kelasnya, benar nggak? Jadi kalau yang namanya kurang dari sama dengan 80 dia kelasnya 0, kalau yang lebih dari 80 kelasnya yes. Lebih dari 80, ini kan lebih dari 80. Nah, ini kan dia lebih dari 80 nih, ya. Kita lihat kelas sebelahnya, ya. Berarti, sorry maaf, lebih dari 80 ini. Yes, kemudian lebih dari 80, yes. Kelasnya sudah terbentuk. Kalau misalnya kurang dari 70, kelasnya adalah no. Berarti dia sudah jadi satu kelas nih, ya. Berarti tidak perlu split lagi. Makanya hasilnya adalah yang terakhir, jika dia kurang dari 80, kelasnya adalah no. Jika dia lebih dari 80, kelasnya yes. Nah, ini cara untuk menggambarkan untuk pohon keputusan menggunakan algoritma Han. Ya, ini disebut root-nya, root. Ya, kemudian ini disebut adalah leaf-nya atau leaf node-nya. Leaf node. Ini namanya branch ya, cabang-cabangnya. Kemudian disebut adalah atributnya. Kalau penjelasan disebut apa per atributnya, atribut. Nah, itu penjelasan mengenai pembuatan pohon keputusan menggunakan algoritma Han. Oke, sampai situ ya penjelasan di pertemuan 6. Terima kasih.